Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ical di kuliner Bang Ical. Hari ini Bang Ical beda banget tempatnya, nggak lagi di jalanan, nggak lagi review-review tempat atau makanan. Di sini Bang Ical pengen memberikan tips 5 tips cara buka usaha kuliner modal kecil. Yang pasti biar untungnya besar, ya nggak? Oke. Bang Ical akan memberikan 5 tips ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipergunakan dengan baik. Jadi kalau mau buka usaha biar nggak rugi gitu. Yang pertama adalah tentukan dulu segmen marketnya. Apa sih itu segmen market? Ya, kita akan kupas. Segmen market itu adalah calon pembeli. Nah, calon pembeli ini nggak bisa kita bilang kita mau buka usaha untuk semua kalangan. Wah, itu rada berat tuh. Mendingan kita segmen marketkan aja. Misalkan kita mau buka usaha untuk segmen marketnya anak-anak SD aja. Kira-kira anak-anak SD itu umur berapa ya? Oke, umurnya 6 tahun sampai 9 tahun atau sampai 10 tahun. Atau kita mau bikin segmen marketnya anak-anak SMP aja umur 10 tahun sampai 16 tahun. Atau enggak, saya maunya anak-anak muda aja segmen marketnya. Kebetulan punya uang lebih, mau bikin rada-rada kayak kafe-kafean. Segmen marketnya adalah anak-anak sekolah sama profesional muda misalkan gitu. Atau enggak anak-anak kuliahan. Oke, tentukan dulu segmen marketnya. Yang keempat, misalkan saya pengennya yang datang itu ibu-ibu muda aja, ibu-ibu arisan atau apa. Saya pengennya segmen market saya ke mereka misalkan gitu. Nah, setelah kita tentukan segmen marketnya sudah selesai. Nah, dari segmen market itu kita akan gali gitu. Ada berapa sih misalkan ibu-ibu muda di daerah kita, misalkan kita mau bukanya nggak usah jauh-jauh dekat rumah. Ibu-ibu muda dekat rumah kita ada berapa ya? Atau misalkan anak-anak sekolah, kita dekat gak sih dengan sekolah? Atau enggak kita dekat gak sih sama anak-anak SMP? Atau enggak banyak anak-anak yang seliweran, anak-anak yang biasa doyan jajan, mereka ada banyak gak sih dekat situ? Nah, dari situ kita tentukan dulu segmen market sesuai dengan yang kita mau. Atau apabila tempatnya sudah di rumah, ya kita tinggal riset daerah tersebut. Seperti itu ya. Yang kedua adalah kita tentukan dulu produk yang diminati. Jadi sesuai dengan segmen market kita akan siapkan produk-produk yang diminati sesuai dengan segmen market kita, terutama yang lagi tren saat ini ya. Misalkan kita mau ambilnya anak-anak SD. Anak-anak SD itu sukanya jajannya apa sih? Misalkan telur gulung, makaroni yang pakai bumbu-bumbu gurih, atau enggak mereka sukanya misalkan bakso goreng atau apapun itu. Nah, kita riset dulu kira-kira mereka suka seperti apa, baru kita buat produknya. Setelah itu kita coba cicipi ke mereka, undang beberapa anak-anak SD, dek cobain makanan ini, kira-kira menurut teman-teman, biar menurut adik-adik semua gimana. Atau enggak teman-teman kuliah, atau enggak teman-teman sekolah, sesuai target market yang kita mau, ajak mereka coba dulu. Apabila nilainya mulai dari 75 sampai 90, itu namanya produk itu layak. Tapi kalau misalkan kurang layak atau kurang enak, silahkan dirubah lagi model makanannya. Mungkin rasanya dirubah atau diperbaiki. Satu penting lagi yang Bang Ical kasih tahu adalah jangan lupa tambahkan value atau nilai lebih. Misalkan kita mau bikinnya makaroni telur, mungkin ditambahin taburan keju di atasnya. Taburan kejunya terus mungkin dikasih warna-warna sedikit atau apa biar kelihatan menarik produknya dan anak-anak itu mau beli. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah kita siapkan bahan pendukung sesuai segmen market kita. Bahan pendukung itu seperti apa sih Bang Ical? Bahan pendukung itu seperti misalkan gerobaknya atau mejanya gitu kan, atau peralatannya. Nah, atau tempat spanduknya itu kira-kira yang menarik, yang akan apabila segmen market kita itu mereka mau coba. Itu kayaknya enak tuh, ciloknya itu enak tuh, kayaknya telur gulungnya gitu kan. Oh, harganya pas misalkan gitu. Dan setelah mereka siapkan bahan pendukungnya sudah, terus segmen marketnya sudah, produknya sudah. Yang keempat adalah sesuaikan harga sesuai dengan kantong mereka. Jadi sesuaikan dengan segmen market yang kita mau ambil. Misalkan
harganya misalkan anak SD jajannya berapa sih, misalkan 5.000 sampai 20.000. Nah, kita siapkan produk yang kira-kira kalau dengan harga misalkan cuma 5.000, mereka akan jadi pembeli loyal karena udah enak, murah gitu kan. Dan itu akan mempermudah kita untuk berjualan. Seperti itu. Jadi harga itu harus pas, jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Hitung dulu HPP-nya yang benar, dan baru kita tentukan kita mau ambil untung berapa sih untuk produk kita yang kita mau jual. Kan harus ada plastiknya, harus ada mungkin pakai alasnya, styrofoam atau lunchbox atau apapun itu yang kecil-kecil kan banyak ya sekarang gitu kan. Dan dibikin ada stikernya biar anak-anak sekolah itu jadi, atau enggak pelanggan kita itu jadi apa ya disebutnya, ingat, jadi pengingat, oh produknya, oh mereknya ini adanya di sana gitu. Yang kelima adalah siapkan tempat yang cocok sesuai dengan segmen market kita. Nah, jadi pada saat semua sudah kita riset, sudah kita siapkan, gerobaknya sudah, produknya sudah, harganya sudah, gitu kan, segmen marketnya juga udah jelas, gitu kan. Baru kita cari tempatnya sesuai dengan budget yang kita punya. Kalau emang kita bisa di pinggir jalan, ya mungkin kita sewa-sewa yang dekat pinggir jalan yang harga-harga 300, sewanya 3,5 sampai 500. Kalau memang kita punya uang lebih, mungkin kita bisa sewa kios, ya kan? Atau kita punya uang lebih, kita mau bikin kafe aja dekat-dekat sekolah gitu kan, biar anak-anak sekolah pulang mungkin jadi tempat nongkrongnya mereka. Setelah mereka pulang dulu ganti baju dan lain-lain, mereka bisa bertemu, bisa belajar bareng. Nah, jadi semua itu, tempat itu disesuaikan setelah tempat itu sudah tersusun. Baru yang terakhir adalah siapkan tempat gitu. Nah, tempat itu juga kita akan dekor juga. Kalau misalkan tempatnya kios, didekor sesuai dengan segmen market yang mereka suka gitu. Paling itu aja tips dari Bang Ical. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa pakai tips ini untuk membuka usaha kuliner gitu kan. Jangan gerabak-gerubuk untuk buka usaha kuliner, itu nggak bisa untuk buru-buru. Semua harus diriset dulu, dilihat dulu agar produk yang kita jual itu sesuai dengan pembeli yang tepat. Oke, baik, itu aja yang bisa Bang Ical sampaikan. Nanti kita akan berikan tips-tips yang lain agar teman-teman semua akan lebih mudah untuk buka usaha kuliner. Baik, itu aja. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Bang Ical.